Peneliti Al Zaitun sebut ada keterkaitan antara pondok pesantren yang dipimpin Panji Gumilang dengan mantan kepala BIN. Harus kita pahami dari Al Zaitun ini, Al Zaitun itu lebih merupakan sebagai pusat konsentrasi, camp konsentrasi. Jadi kalau ada MUI, Kemenak datang ke sana ngirim surat mau investigasi, itu hal yang nggak mungkin. Tapi satu hal ya, saya terus terang mau menantang Panji Gumilang ini. Jadi Anda ini lupa ya kalau Anda pernah saya wawancari 5 jam lebih. Saya dari MUI Pak, tapi saya disuruh oleh Profesor Ali Mustafa Yakub sama almarhum Profesor Irfan Zidni. Iya, nggak mungkin Anda mau ditemui dengan terang-terangan seperti Kiai sampaikan tadi, tidak mungkin. Dan saat itu kami kejar, betulkah Anda itu Abu Toto? Akhirnya ujungnya dia ngaku juga. Karena saya bilang, Syekh asli Sembunganyar ya, Dukun Gresik. Enggak, saya dari Menes. Loh, saya udah ketemu sama adik Anda, Wahib. Saya sudah ketemu dengan ibunya Panji Gumilang, saya datengin. Jadi ya Panji Gumilang ya mohon aja kalau dibilang sakti, nggak sakti juga. Apanya yang sakti? Kita hanya yang terlalu lemah ngadepin dia. Maka itu dalam hal itu serang ya, saya ingin orang-orang yang mendukung Al Zaitun, terutama Hendro Priyono kepala BIN, harus diperiksa. Ada apa ini kan? Maka ini misterius. Apakah misterius atau tadi istilah saya itu? Apa karena sentuhan tangan-tangan yang misterius tadi, karena kedatangan bapak-bapak tadi, sampai Pak JK juga datang ke sana kok. Jadi memang ini misterius. Nah, karena kejadian-kejadian tadi, maka kesimpulan saya ini, mohon maaf sekali, pesantren ini menjadi tercemar. Bayangkan, saya contohkan nih, Abu Bakar Bashir punya Al Mukmin di Ngeruki. Itu alumninya nggak ada yang berani memperlihatkan ijazahnya ini. Saya lihat beberapa kawan saya, ada yang menjadi red, pelpem red, nggak berani menunjukkan saya pernah kuliah pernah sekolah Manyantan di Ngeruki. Lah ini sekarang mau Zaitun di blow up sedemikian rupa. Coba apa tujuannya menurut Anda? Saya jelaskan. Tahun 2006 Saddam Hussein itu digantung. 2006 tanggal 30 Desember, saya masih ingat. Kenapa digantung 30 Desember? Karena tanggal itu seluruh dunia sedang Idul Adha. Nah, lahirnya Zaitun itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sekarang itu adalah hari-hari menjelang 10 Dzulhijjah. Apa hubungannya Al Zaitun dengan Saddam Hussein? Amerika itu pinter untuk menitipkan pesan ketakutan kepada dunia. Dia menggantung Saddam Hussein melalui kaki tangannya di Irak. Hakim-hakimnya itu orang kaki tangan Amerika semua, digantung pagi hari ketika kita sedang menyembelih kambing. Itu pesan ketakutan. Oleh karena itu, kalau Al Zaitun itu sudah tersentuh tangan, mohon maaf nih, intelijen, silahkan angkat tangan, karena mereka anggarannya besar. Peneliti Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun menyebut ada keterkaitan antara Al Zaitun dengan salah satu mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Seperti dilansir dari catatan Indonesia TV One, peneliti Pondok Pesantren Al Zaitun, Taufik Hidayat, bahkan menyebut jika salah satu mantan Kepala BIN tersebut harus diperiksa. Awalnya Taufik Hidayat menyebut jika Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan pusat camp konsentrasi, jadi kalau ada MUI dan Kemenak datang ke Al Zaitun untuk investigasi itu hal yang tidak mungkin. Tapi satu hal, saya menantang Panji Gumilang, jadi ada ini lupa ya, pernah saya wawancarai 5 jam lebih, kata Taufik Hidayat. Lebih lanjut, Taufik Hidayat mengatakan bahwa Panji Gumilang adalah Abu Totok alias Totok Abdussalam yang merupakan pendiri NII KW 9. Saat itu kami kejar, betulkah Anda Abu Totok? Akhirnya dia ngaku juga, karena saya bilang, Syekh Anda asli Anyar ya, Dukun Gresik. Saya udah ketemu dengan adik dan ibunya Panji Gumilang, sambungnya. Taufik Hidayat mengatakan bahwa Panji Gumilang bukanlah orang sakti, tapi kitalah yang terlalu lemah menghadapi pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun.
Taufik Hidayat menyebut hasil penelitian tentang Pondok Pesantren Al Zaitun telah dibuat menjadi buku, hingga buku itu disebut buku iblis oleh orang-orang tertentu yang diduga pro terhadap Al Zaitun. Taufik Hidayat membeberkan bahwa di balik kemegahan Pondok Pesantren Al Zaitun, ternyata para pekerjanya justru hidup dalam kemiskinan. Orang boleh terpukau Al Zaitun, itu bangunannya besar yang mewah, santrinya makannya teratur. Coba lihat ribuan pekerjanya masuk jam 6, pulang jam 6, mereka ngontrak, mereka hidup dalam kemiskinan, satu kontrakan bisa dihuni 5 keluarga, ujar Taufik Hidayat.